Itu tak berupa dia makanan, ya. Jangan lagi kita, kalau kita sudah mengetahui di dalam diri kita ini ada zat, ada nur, ya, ada ayan sabita, jangan lagi kita membayangkan ada makanan di dalam. Yang di dalamnya itu batin, zat dan nur, ya, bukan lagi makanan. Ayan karazia inilah wujud dan bentuk kita, ya. Kalau kita mengatakan nafas, lalu siapa itu nafas? Nafas itu sebetulnya tidak ada, ya. Nafas itu nama ibadah bagi kita. Jadi nafas itu nama sebuah kodrat. Apa kodratnya? Nafas, tanafas, anfas, nufus. Itu semuanya. Nafas itu bukan, dan kalau dikatakan lalu nafas itu nyawa. Nafas itu juga bukan nyawa. Ya. Nafas itu adalah batin. Ya. Batinnya mana? Nafas, tanafas, anfas, nufus. Itu nama batin. Jadi yang turun naik ini bukan nafas, ini ibadah, ya. Nama ibadahnya nafas, ya. Jadi yang hidup ini di diri kita ini adalah diri. Diri itu diri apa? Diri nafas, ya. Diri itu dikatakan nafas, diri itu, ya. Tapi cuma disingkat diri naf. Tapi kalau kita ambil hukum hijaiyahnya, ini aku, fa ini batin. Di situ ada kata sin atau nas, nafas. Diri yang mana? Bukan nur, ya. Tidak boleh kita kasih nama lagi. Bukan dia nur, bukan zat, bukan batin, ya. Tapi diri al-haqqullah, ya. Jadi yang hidup di diri kita ini adalah diri, ya, bukan nafas, ya. Bukan nafas yang menghidupi kita, karena nafas itu bukan nyawa, ya. Jadi yang hidup di diri kita itu adalah diri. Diri yang mana? Diri naf. Makanya saya katakan kita ini adalah nafas, ya, diri naf. Diri yang mana? Bukan nur, bukan zat, bukan batin, tapi diri al-haqqullah, ya. Lalu dikatakan mana diri al-haqqullah itu? Adalah diri halus, yaitu yang mana? Kodrat, iradat, kalam, basar, hayat. Dia punya itu sifatnya tuh. Dia punya diri halus namanya samiun basirun, mutakalimun, hayun, sampai qadirun. Jadi itu diri al-haqqullah yang masuk ke dalam batin nur zat sehingga mewujud seperti jasad kita. Itulah yang dikatakan dianya Allah tuh, ya. Jadi kalau kita lihat di tulisan al-maut, ya, al-maut itu di atas itu ada waw, huruf waw. Ada sukun, ada sukun bulat di situ, ya, kayak ban mobil gitu. Itu namanya sukun. Arti sukun itu mati. Di bawahnya ada waw. Waw itu hu, ya. Waw ini kalau dalam hukum hijaiyah itu dikatakan dia. Jadi kalau dia yang berangkat, maka matilah semuanya. Inilah yang dikatakan innalillahi. Jadi dianya aku pulang kepada diriku, ya. Alif kembali kepada alif. Jadi kalau zikir itu tidak boleh dikuasai oleh, ini kita berbicara, ini tadi sudah lewat, ya. Nggak ada yang mau bertanya tentang tadi? Kalau kita ada di tempat yang tidak ada oksigen, apakah bisa hidup, Pak Ustadz? Kalau nafas bukan hidup. Ini kalau kita berbicara secara akal, ya. Makanya ilmu begini tidak bisa kita bawa dengan akal, ya. Lobet kita kalau dengan akal, ya. Geger kita bingung. Akal itu kan makhluk, ya. Akal itu adalah makhluk. Kecuali kita ilmunya di konteks tentang akidah, tentang iman. Itu masih kita pakai akal, ya. Tidak bisa bertolak belakang dengan akal manusia. Tapi kalau kita sudah membahas tentang kerohanian batin, itu tidak bisa lagi kita bawa dengan kemanusiaan atau akal. Makanya
banyak kegagalan pahaman kita tentang ilmu begini. Karena apa? Kita bercampurkan dengan urusan dengan akal. Makanya kadang-kadang kita baca Al-Quran tuh ya, kadang-kadang kita membaca sesuatu yang tidak dimasuk akal. Contohnya apa? Ya, nabi apa yang ditelan ikan tuh? Nah, itu kan tidak masuk akal. Nah, tapi berarti tempatnya bukan di akal gitu ya. Nah, tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam dia membangunkan orang mati. Nah, itu tidak pakai akal tuh. Kalau pakai akal dia mustahil. Makanya tidak bisa dibaca dengan akal. Gitu tuh ya. Nah. Makanya kebanyakan orang mati suri banyak salah paham dengan orang-orang tua kita dulu ya. Udah nggak ada napas, dibilangnya mati. Padahal di dalam kubur masih hidup. Nah, mati suri namanya. Gitu ya. Nah, berarti sudah ada. Oh, berarti napas itu bukan nyawa ya. Nah, gitu. Makanya kebanyakan salah paham orang-orang tua kita dulu ya. Banyak yang terhenti koma, tapi nyawanya masih ada, napasnya udah nggak ada. Nah, dikubur pula tuh, padahal di dalam kubur masih hidup. Nah. Makanya munculnya perdebatan itu karena dengan dihadiri dengan akal ya. Nah, gitu. Makanya susahnya pemahaman itu dengan disertai dengan perdebatan orang-orang yang menggunakan dengan akalnya ya. Nah, jadi cuma alhamdulillah ya di sini ya, kita di sini senantiasa rukun ya. Karena apa? Semua adalah tentang bagaimana semua yang mendengarkan, semua adalah kita ini, semua adalah yang di sini adalah yang mendengarkan itu adalah Allah itu sendiri. Yang paham itu Allah sendiri, yang berilmu itu Allah sendiri. Tidak ada kita di sini manusia ya, makhluk. Nah, tidak usah jauh-jauh kita kepada mujizatnya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad dia bisa berbicara dengan pohon kurma. Nah, coba kita sertakan akal di situ. Ya, coba kita sertakan akal di situ, di pemahaman itu. Nabi Muhammad berbicara dengan pohon kurma. Apakah akal bisa menguraikan di situ? Nggak bisa, nggak mampu akal. Ya, akan meleleh. Ya, meleleh dia. Jadi coklat. Meleleh. Insya Allah. Iya Bang Andi. Meleleh. Kalau tanpa akal kau tak akan sampai. Oh gitu kah? Oh, dia belum tahu penempatan akal di mana ya. Ya. Jempol. Makanya dia menyamakan tuh. Ya. Akal itu kalau ke kanan ragu-ragu, kalau ke kiri lupa, bimbang. Makanya yang menggugurkan tauhid manusia itu ada 3 ya. Pandang ke kiri ada keraguan-raguan, pandang ke kanan ada nafsu, pandang ke tengah-tengah ada akal di situ. Nah, itulah manusia. Nah, tempatnya akal di mana? Tempatnya di kolbu, ya, di darah dan daging tuh, ya, di hati yang berdarah dan daging. Itu akal, di situ akidah. Nah, itu dia lepas nanti meninggalnya manusia itu lepas dia. Ya, putus hubungannya dengan dunia. Ya, nah, itu akal tempatnya di situ. Nah, tapi kolbu beda dengan kolbi. Nah, makanya malaikat Jibril ini dia lebur. Ya, karena dia apa? Karena dia makhluk. Nah, sebagai penjabaran, dia lebur menghadapi Tuhan. Nah, berarti dia sudah dikuasai oleh Tuhan. Ya, gitu.
Iyanya ya itu SBR itu ngajak. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Makanya Kalau coba kalau sholat tanpa akal, lupa akan rakaat. makanya Allah katakan, ya, saya suka kamu memiliki akal. Saya senang kamu berakal. Tapi saya tidak suka dengan caramu berakal. Saya suka kamu yakin kepadaku. Tapi saya tidak suka dengan caramu kamu yakin. Karena apa? Itu semua tentang dirimu dengan cara-caramu dirimu sendiri. Betul. Ya, dengan cara-cara manusia. Makanya beda akal dengan akal sehat. Akalnya manusia itu yang dikatakan akal-akalan. Ya. Nah, yang akalnya dari Tuhan itu akal yang sehat, tumbuh dari kolbinya, bukan tumbuh di hatinya. Ya, bukan tumbuh di hati kasarnya. Kalau di hati kasarnya ini bisa kita renggut, bisa kita kuasai menjadi akal-akalan. Ya, akal-akalan nipu-nipu, akalan-akalan bohong, akalan-akalan macam apa, ya, macam-macam. Karena apa? Dikuasai oleh manusia akalnya ini. Nah, ya, memang benar akal itu dari Tuhan, tapi harus kita bagaimana untuk menjaganya. Nah, dia takluk kepada Allah akal ini. Nah, makanya berikan kepada dia yang berakal tuh, berikan dia yang menguasai akal tuh. Makanya malaikat lebur menghadapi tentang masalah-masalah dengan Allah itu lebur dia. Kalau berbicara tentang Allah itu lebur dia, lebur akal ini. Karena dia posisinya adalah makhluk, dia paling tertinggi daripada diri kita. Yang paling tertinggi itu kemuliaannya itu paling tertinggi manusia daripada malaikat. Nah, makanya dia berbicara dengan Tuhan. Dia saat Nabi kita ini menemani, artinya ditemani oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini lebur dia, gak mampu dia, gak mampu sampai ke Sidratul Muntaha. Karena apa? Dia posisinya makhluk. Nah, makanya saya katakan kalau kita berbicara di sini tentang Tuhan tidak bisa bawa akal. Karena apa? Akal potensinya makhluk. Ya, gitu ya kan. Ya, nggak apa-apa Bang Andi ya. Tenang apa? Biasa ya, biasa, nggak apa-apa. Nggak usah, jangan dianggap masalah, biasa aja gitu. Yang penting kita tidak terpancing ya. Masya Allah. Iya. Yang penting janji kita tadi. Ini kan kita sudah jauh nih, ya. Jangan sampai kita terpancing tuh. Ya. Sudah jauh dipahamkan. Sudah jauh dipahamkan. Ya, artinya sudah kita ini ya paham semua. Tiba-tiba ada yang mengganggu cuma sedikit doang gitu aja. Lepas itu kita terpengaruh, jangan ya, jangan terpengaruh. Biar dia paham sendiri. Makanya Nabi kita itu tidak apa, makanya malaikat Jibril itu nggak sampai dia di Sidratul Muntaha. Nah, makanya lah begitulah. Coba lihat room-room yang lain. Debat sana, debat sini, debat sana. Pokoknya yang dikatakan room-room lain itu pokoknya tidak ada kedamaian di situ. Ya. Karena apa? Ya, nah, karena apa? Yang pertama apa? Yang pertama adalah hostnya. Hostnya tidak mampu mengatur. Nah, ya, mengatur yang dibicarakan apa, yang membicarakan apa. Dan juga yang menguraikan tidak paham. Siapa yang mendengarkan? Yang mendengarkan juga tidak paham. Nah, terbawalah di situ akal, ruhani, akidah, hadis, semua terkumpul. Nah, muncullah perdebatan, tidak ada habisnya. Ya, gitu. Makanya kalau secara langsung sahabat beriman, makanya kenapa kalau kita belajar begini disuruh, nah itulah yang disuruh melapang-lapangkan dada itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makanya syukur alhamdulillah kita diperantarakan sama roomnya Kanevi ya. Masya Allah ya. Yang mendengar juga begitu luar biasa ya. Saya yakin ya. Dan sahabat-sahabat kita juga di bawah yang mendengar luar biasa. Ya, tidak ada perdebatan sama sekali. Nabi kepalanya jadi besar, besok helmnya nggak cukup. Nah, berarti yang mendengar adalah orang-orang yang sudah memang paham. Ya gitu. Makanya kalau orang yang sudah paham itu senyum-senyum doang gitu. Ya. Tidak ada perdebatan ya, alhamdulillah sampai sekarang ini nggak ada perdebatan. Itu yang harus kita kukuhkan. Karena apa? Karena kita di sini senantiasa belajar ya, belajar dan terus belajar. Artinya kita jadikan room ini satu ibadah ya, satu jalan ibadah ya, satu jalan pertemuan kita untuk belajar dan mengajarkan di sini ya. Jangan kita jadikan satu ruang untuk tempat kita menghadirkan setan-setan ya. Ya, makanya pentingnya kita itu sahabat beriman harus kita mengenal Tuhan ya. Makanya hancurnya ketahuan seseorang itu selalu melibatkan akalnya. Ya. Coba tanya akal tuh, bisa nggak dia? Nggak bisa ya. Iya Bang Suryono. Ya. Akal aja menolak ya, akalnya manusia itu menolak Tuhan itu wujud. Akal itu menolak, akal manusia itu menolak. Ya, Tuhan itu wujud. Akal hanya melihat wujud kepada zahir, tapi tidak melihat Tuhan. Kenapa? Akal ini menolak. Gitu ya. Paham ya, paham kan. Makanya akal ini harus bagaimana kita tunduk kepada Allah. Akal manusia tidak mampu memahami afalullah atau fi'il atau gerakan Allah pada diri kita. Itu juga akal manusia nggak mampu. Gitu. Makanya akal ini kita tundukkan, kita taklukkan hanya untuk Allah. Ya, sampai hati kecil kita ini, hati kasar kita ini yang daging berdarah ini mengakui bahwa diri kita ini bukanlah milik kita, atau zahir kita ini atau gerakan kita ini bukanlah gerakan kita, bahwa yang kita gerakin adalah gerakan oleh Allah. Ini saya mengulang lagi, kita lanjut muzakarah ya sahabat beriman ya. Lanjut. Ya, kita sudah banyak dengar ya, sudah lihat ya, selama ini banyak yang paham itu ya, yang paham dengan berusaha menembus bagaimana supaya mampu melihat wujud Allah ya. Hilangkan akal tadi ya, akal kemanusiaan tadi, matikan di situ diri kita ya. Kalau mampu melihat wujud Allah, matikan diri kita menuju fanafila, atau dikatakan menuju fanafila ya, atau qabla mutu anta wujud. Makanya manusia itu tidak mengakui ya, tidak mengakui. Itulah akal ya, akal yang masih dikuasai oleh kemanusiaan. Jadi kita lanjut ya. Sudah banyak kita mendengar alih-alih paham ya, banyak paham dengan berusaha menembus atau bermarifat kepada hakikat Allah, yang mana hasil hakikat itu, hasil dari marifat itu tidak sesuai dengan apa yang dimarifatkan ya. Tetapi hasilnya ya, sekedar kadang-kadang kita hanya tidak merasakan apa-apa ya, tidak melihat bayangan, tidak melihat apa-apa, tidak merasa apa-apa, tidak terlintas apa-apa. Kenapa jadi begitu? Apa sebetulnya marifat itu? Jadi kenapa bahasanya marifat?
Tapi kodratnya kodrat manusia. Ya. Nah, di sini kita harus paham, ya, kita harus mengerti. Arif billah, ya, orang-orang yang mengerti dengan kebenaran itu dikatakan arif billah. Ya. Apakah memang marifat itu membutuhkan kodrat manusia? Atau memang ada manusia yang mampu bermarifat kepada Allah? Apa sebetulnya wujud marifat ini? Ya. Kalau tidak sampai pandangan kita kepada Allah, maka sama artinya tidak sampai doa kita di situ. Ya. Seperti yang pernah kita bicarakan kemarin-kemarin, ya, kita berusaha mendapatkan suatu pandangan kepada Allah. Ya. Tapi kita tidak paham siapa itu Allah. Ya. Tapi kita senantiasa berusaha mendapatkan suatu pandangan, ya, pandangan kepada Allah, pandangan wujud Allah. Tapi kita belum tahu wujud Allah itu bagaimana. Nah, inilah selalu gagal kita. Tadi kemarin sudah kita jelaskan, ya, bagaimana kita bermunajat, memandang diri kita ini, melihat wajah kita ini, memasukkan ke dalam. Ya. Ada apa? Banyak pertanyaan. Sehingga ada yang salah menafsirkan. Karena hasil marifat itu tidak sesuai dengan kodratnya. Makanya ini yang kita takuti, pemahaman-pemahaman. Ya. Mereka memahamkan marifat tapi tidak sesuai dengan kodrat. Nah, sehingga kita menjadikan keyakinan akan merusak kebatinan bagi diri kita. Karena apa? Yang kita marifatkan tidak sesuai dengan kodrat. Makanya saya selalu menjelaskan tentang kodrat. Kodrat begini jalurnya, batin di sini makom. Itu harus jelas. Kenapa? Nanti kita meyakinkan, kita memahamkan, lalu tidak ada keyakinan, dan seseorang menjadikan keyakinan dan dia mengamalkan. Ini bahaya ini. Ya. Marifat yang tidak sesuai dengan kodratnya. Ya. Di mana tumpuan marifat tadi tidak ada makomnya, tidak ada kodratnya. Kita tidak tahu. Ya, jangan sampai yang muncul itu jin, gitu, karena tidak ada kodratnya di situ. Apakah marifat ini sebuah kodrat yang ada di manusia, atau manusia itu bisa bermarifat? Apa itu sebetulnya marifat? Kalau kita lihat, menyaksikan sesuatu, bermarifat pada sesuatu, ada alasan, mungkin kita beginilah, begitulah, ya. Ada dengan alasan kita itu. Dia laksanakan, nanti besok beda lagi tuh. Ya, tadinya dia merinding. Ya. Tapi kok kenapa saya tafakur lagi, kok bukan lagi merinding? Ya, tapi saya melihat. Berarti kita itu hanya cukup di situ melengkapi. Ya, tapi kadang-kadang hanya merinding, tapi kadang-kadang tidak sama sekali. Yang tidak sama sekali itu kenapa? Harus kita tanyakan. Kenapa tidak tetap dan tidak berlanjut begitu? Kenapa tidak kita merasakan setiap tafakur? Dan kenapa kita tidak bisa menjalankan marifat itu? Ya. Hanya menatap pada satu titik yang telah kita kaji. Contohnya ayat. Ya, memang Allah katakan, bidalihi marifatul haq. Kebenaran ilmu itu adalah dalilku. Jangan salah paham tentang dalil, ya. Dalil itu yang sudah merasakan, ya, mengalami, itu dikatakan dalil. Dalil bukanlah firman. Dalil bukanlah sabda. Ya, dalil bukan tentang sunnah, tentang dia bukan soal tentang hadis. Ya, dalil bukan firman. Tapi Allah katakan bidalihi marifatul haq. Kebenaran. Apa yang dikatakan kebenaran? Apa yang dikatakan dalil? Sesuatu yang sudah muncul di dalam diri kita. Kita bertuhan sudah merasakan dan mengalami. Itu yang dikatakan dalil kebenaran. Ya. Kalau masih firman, masih sabda itu mengalami dan sudah kita merasakan, ya, tafsir dan tajridnya tadi.
Nah, jadi kebenaran ilmu itu adalah dalilku sendiri, kata Allah. Keluar dari dalilnya yaitu ayat, yaitu hakikatnya. Apa hakikat ayat? Itu kaulih. Ya, hakikat ayat bukan kauni ya. Hati-hati. Hakikat ayat bukan kauni, bukan arti dan baca. Bukan baca arti ya. Itu kalau baca arti dan ayat itu namanya kauni. Itu bukan hakikat. Ya. Tapi kiraat dan kiraat, baca arti dan ayat. Nah, itu kauni. Tapi kalau dia hakikat ayat, nah itu yang dikatakan kauli. Nah, apa itu kauli? Itulah kodrat. Ya, kauli itu bisikan hati, sudah munajat. Sudah ayat itu sudah bekerja di dalam diri kita. Ayat itu sudah berfungsi di dalam diri kita. Itu kauli. Nah, itu yang dikatakan kodrat. Nah, jadi setelah dapat dan melihat kodrat, merasakan ayat itu di dalam diri kita, barulah kita dilarang mengeluarkan suara. Ya, kita akan memberangkatkan kodrat itu. Ya, asma tadi yang sudah ada di dalam diri kita, ayat tadi, itulah dengan menutup diri, menutup mata, tidak boleh lagi kita bersuara di situ. Sehingga berjalanlah kodrat itu diantar oleh ma'rifat sampai kepada wujud bilah tadi, batinnya Allah. Jadi yang membawa adalah diri sifat tadi, ya, diri sifat tadi. Diri yang tidak dikatakan zat dan nur. Karena zat dan nur itulah telah lenyap dalam diri sifat. Ya. Nah, tidak bisa lagi kita katakan zat dan nur, ya, karena zat dan nur sudah lebur dalam diri sifat. Maka dari diri sifat ini yang akan menyampaikan kodrat yang hasil dari kajian hakikat dari perbuatan sholat tadi. Ya, maka dia akan menjadi bahasa kauniyah. Nah, jadi persoalannya bukan hanya di situ. Ya, sampai atau tidak sampai kembali kepada bidalihi, ma'rifatul haq, kembali kepada kebenaran. Ya. Ya, kebenaran sebuah ilmu itu adalah dalilku, kata Allah. Nah, dalilku itu adalah kodrat hayat tadi, ya, yang hidup tadi di dalam diri kita. Nah, persoalannya di mana sekarang? Yang kita tidak mampu melaksanakan yang saya sampaikan tadi, kita tidak mampu melihat, ya, kodrat daripada ayat telah jadi kauliyah. Ya, dan kita tidak mampu bermunajat setelah kauliyah itu. Kenapa? Nah, ini pasti ya masalahnya di marifat. Ya. Jadi sekarang kita kaji ya apa itu marifat. Kita ngajinya pelan-pelan. Jadi demi kebaikan kita untuk menembus sesuatu kajian, kenapa sahabat beriman ya? Ya, apabila tidak ada tauhid, ya, tafrid, tajrid, sesuatu apa yang kita kaji ya, syarat dari syahadat, nah, kita tidak mampu menyatukan diri langsung pada yang satu. Kenapa? Kita hanya memakai suatu hayat, satu kehidupan, yaitu tapi tidak memakai kodrat marifat. Nah, ya, nah, marifat itu punya kodrat ya. Nah, dan itu harus dipanggil, ya, harus dihadirkan. Harus kita hadirkan kodrat marifat itu dulu. Hadirkan kodrat marifat sesuai jalannya. Ya. Nah, setelah dia masuk pada alam diri kita, apakah memang kita sebagai kita menanti kodrat marifat ini terus kita mampu bermarifat? Ya. Tidak ada sejarahnya kalau manusia itu mampu bermarifat. Karena batasan kita adalah basar. Basar itu adalah batasan, yaitu melihat. Arat yaitu sebuah ayat. Nah, tapi begitu mata ini ditutup, ayat harus tetap terlihat, tapi sudah berupa kodrat.
Ya, kita lihat ayat. Umpamanya huruf ba. Ya, kita sudah lihat hurufnya nih, ya. Nah, itu kita sudah lihat itu. Nah, itulah yang dikatakan basar, pandangan. Nah, setelah kita tutup mata, kita harus melihat lagi di balik dia, di balik huruf ba ini, ya, di balik huruf ba. Jadi di dalam huruf ba tadi, apa di dalam huruf ba tadi? Nah, kalau kita sudah paham di balik huruf ba tadi, nah ini sudah masuk dalam marifat. Ya, sudah butuh kita marifat di situ. Jadi kita harus paham, ya, bermarifat itu bukan kemampuan diri kita, ya. Makanya tidak pernah terjadi, ya, karena kita tidak tahu jalannya. Lalu apa yang dikatakan marifat? Marifat atau memandang dengan batin. Ya, tahu kita itu namanya ainul basiro. Ain itu melihat, ba itu batin, ya. Sir itu rahasia. Roh itu adalah kodrat. Makanya dikatakan basiro. Ya. Lalu kita bertanya, ya, mana mata batin itu? Apa kodrat batin bagi basiro itu? Di mana letaknya dan bagaimana, ya, caranya kita mendirikan pandangan itu? Marifat ini akan menjalankan apa? Karena tidak apa pasangannya, kalau kita ini tidak mampu, ya, tidak akan pernah mampu menjalankan marifat itu. Tapi kalau marifat itu yang kita hadirkan di dalam diri kita, atau siapa yang mampu memanggilnya, pasangannya. Siapa pasangannya marifat itu? Kita harus mewalikan, ya, kita harus mewalikan diri kita menjadi pasangannya dan marifat itu datang. Ya. Karena sifat yang memanggil itu ada pada diri kita sendiri, ya. Jadi kita tidak bisa semau kita, ya. Meskipun ada yang mengatakan, ya, begitu begini, ya, bagaimana mentajalikan sirullah, ya. Tapi ada kodrat marifat itu yang akan menyaksikan sebenarnya. Kalau kita sudah mengamalkan marifat, marifat itu ada kodrat khususnya dan ada namanya. Ya, marifat itu suatu nama amalan, ya. Sama kayak tasawuf. Tasawuf itu ada nama kodratnya. Ya, syariat itu ada nama kodratnya, hakikat itu ada nama kodratnya, tarekat itu ada nama kodratnya. Itu semua kodrat terhimpun dalam satu la ilaha illallah. Itu semua memiliki kodrat, ya, tidak empat dia. Jadi marifat itu bukan pandangan kita, ya. Di situ ada kodrat pandangan, berarti ada yang memandang, ya. Kalau diri kita ada pandangan itu namanya ainul basiro, pandangan batin, ya. Jadi sekarang pasangan kodrat basiro ini mana? Apa nama kodrat batin marifat itu? Nah, kodrat batin marifat itu yang akan dihadirkan dalam basiro tadi, dan itu yang akan dilimpahkan kepada basar kita. Barulah melihat apa yang akan kita lihat. Dan marifat itu bisa berupa kodrat yang menyentuh. Kenapa? Karena ada batin marifat itu tidak selalu dilihat. Kalau marifat ini hanya tergantung pada satu jalan, hanya melihat, berarti marifat ini tidak ada kodratnya. Ya, kalau tidak ada kodratnya, bagaimana mau jalan kita? Bagaimana yang membawa amalan kita? Tidak akan bisa jalan. Ya, kalau ada kodratnya, maka dia bisa mengalir ke langit ataupun dia mengalir ke tanah, atau dikatakan mencakar langit doa kita. Kalau disentuhnya, sampailah apa yang diinginkan. Tapi kalau tidak bisa disentuh, disitulah dia akan menuju dengan pandangan. Tapi kalau kita kaji apa kodrat marifat itu, tapi kalau kita tidak kaji apa daya memandang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi apa kemampuan sebuah pandangan? Itu tidak ada. Apakah itu marifat? Tapi marifat yang dimaksud oleh Allah adalah kodrat. Ada kodrat dan ada nama kodratnya. Ya. Jadi belajar kita menghadirkan kodratnya dulu di sini ya. Kita belajar dulu menghadirkan kodratnya ya. Jangan dulu langsung kita bermarifat ya. Kita belajar dulu menghadirkan kodratnya. Ya, dua kodrat ya. Dia dua kodrat. Kodrat yang menerima marifat dan kodrat marifat sendiri. Itu harus dimandu ya. Karena apa? Allah itu maha teliti ya. Contohnya apa? Setiap yang ia jadikan hanya berupa pertanda ya, atau dikatakan rahasianya. Dan rahasianya ada di tangannya sendiri. Contoh Asmaul Husna ya. Kita katakan ada batin di dalam ya. Berarti punya nama dia. Kalau dia punya nama, asma dong namanya. Tapi kalau asma berarti di dalam. Betul, dia ada di dalam. Tapi kalau dinilai dari sisi bacaan, dia di luar. Ya. Bacaan Basar al-Batin dengan nama Allah yang maha tersembunyi. Tapi husnanya mana? Ternyata husnanya juga di luar. Buktinya di luarnya apa? Begitu kita tutup mata, kita masih bisa melihat dengan basir. Ya, kita tutup mata, tapi masih kita mendengar sesuatu apa yang kita dengarkan. Kita masih mampu melihat apa yang datang dari diri kita. Itu dikatakan basir. Ya, batin juga begitu. Kalau dia tidak di luar, bagaimana dia bisa berangkat? Apa yang kita tuju? Ternyata semuanya di dalam. Ya, makanya dikatakan Asmaul Husna. Ya, dengan namaku menuju diriku. Nah, inilah sama kayak katakan marifat tadi. Ya. Jadi membuka marifat dengan Al-Fatihah. Dengan kodrat Al-Fatihah, marifat itu bisa dihadirkan. Dan kodratnya adalah Al-Fatihah. Ya. Jadi kita sama-sama tahu tuh, Al-Fatihah itu adalah perjalanan batinnya Allah pada diri kita. Fatihatun Nasun. Di situ ada al, ada fa, ya. Ya, ada ta, ada ha. Fa itu batin, ya. Ta itu ditajali atau hidup, ha itu adalah zat. Ya, bertajali batin Allah kepada zatnya. Al-Fatihah. Maka kita bisa memanggil kodrat daripada marifat itu. Bagaimana kita caranya? Ya. Jadi kita harus tahu. Ini saya sudah pernah jelaskan ya, cuma saya ngulang. Jadi bahwasanya batin bagi Allah bertajali batin dalam suatu kejadian, baik dalam kodrat sifat, baik dalam kodrat alam. Apabila batin ini bergerak, maka batin yang bergerak ini adalah nama daripada salah satu sifat. Kodratnya adalah nama daripada salah satu sifat diri, atau dikatakan batin tadi, yaitu dinamakan dengan kabir. Ya, kabir. Makanya surat Al-An'am itu hakikatnya surat batinnya Allah. Ya. Kodrat daripada Al-Fatihah itu dinamakan kabir. Nah, kabir ini adalah nama salah satu sifat bagi Allah. Ya. Tapi bukan sebuah alam, ya. Tapi dia sebuah kodrat. Kodrat marifat itu bernama kabir. Dan kodrat yang berhak menjalankan nama batin Allah yang bertajali, yaitu kabir. Kabir itu dikatakan adalah Jabar, ya, Jabar atau si Jibril, ya. Jadi sifat Jabar ini sifat memperjalankan, ya. Itu adalah nama dari sifatnya Allah.
Nah, bagaimana cara kita? Nah, maka kita panggil nama singgasananya. Ya, batin ini dinamakan an, diri halus. Ya, ini an ini diri halus ya. Nah, karena posisinya dia tertinggi tuh. Maka kita panggil dengan Al-Fatihah. Nanti kita bagaimana cara prakteknya ya. Nah, kita panggil dengan Al-Fatihah. Bagaimana cara kita memanggil dengan Al-Fatihah? Kita ingat ya. An itu adalah sesuatu tempat yang di atas dari segala yang di atas. Ya, Al-Fatihah ya an. Nah, siapa yang memanggil? Ya. Setelah kita mengakui diri kita adalah jabarnya Allah. Sifat jabarnya Allah. Ya. Jangan kita merasa kita, tapi kita merasa jabar atau kabir. Ya, alam kabir. Alam kabirau walhamdulillahi kasirau. Ya, mana yang dikatakan alam kabir? Nah, inilah jasad, inilah zohir. Ya, ini alam kabirau. Atau katakan jabar. Ya, kita panggil jabarnya Allah. Nah, kita panggil jabarnya Allah, memang kabirnya Allah. Kita Allah. Ya, Allah telah artinya telah terjadi perjalanan besar batin di situ kita. Ya, yaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sebut yaan. Yaan ini yang paling tertinggi ya. Nah, yaan yang paling tertinggi an, diri halus. Ya. Yang an ini adalah diri halus kita. An amta alaihim, ya an. Ya. Ya an, kita sebut ya an. Bismillahirrahmanirrahim. Arahkan ke dalam mata batinmu. Mana mata batin? Pada rasa di dalam dirimu. Kamu arahkan ya, diri halus itu yang tertinggi. Kalau di atas alif itu dikatakan an, ya. Kadang-kadang kita lihat huruf alif ada garis lurus, itu an. Makanya dia di atas alif. Ya. Nah, itu diri an. Nah, bagaimana caranya? Ya an. Kalau kita mengatakan ya an, kita menghadirkan wajah kita ini. Ya. Diri halus kita ini. Kalau kita lagi bercermin, nah itulah diri halus. Nah, itu yang dikatakan diri an. Ya, nah, yang di dalam cermin itu yang diri an, yang tidak memiliki najis, ya, yang tidak memiliki hadas. Nah, ya an. Kita pandang diri kita ini, wajah kita, masukkan ke dalam mata batin, ya, arahkan ke dalam mata batin kita. Ya, kamu arahkan wajah an itu, diri halusmu itu, ya. Nah, baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Arahkan diri halus kita tadi, bayangkan wajah kita, ya, masukkan ke dalam batin kita itu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, bergerak menuju dia, Ar-Rahmanir-Rahim. Dia menuju zat rohani dan nurani di situ. Ya. Malik Yaumiddin, bangkit ke dalam diriku katanya. Iya karena budu. Iya karena budu itu Jabar bilang begitu. Yang mana yang Jabar? Diri zohir. Wa iya karena stain, engkaulah yang artinya yang lebih tinggi katanya. Iya karena budu wa iya karena stain, 7 kali ya, 7 kali. Iya karena budu wa iya karena stain, ya sampai 7 kali. Ya, baca itu 7 kali. Saling kita berhadapan dengan Jabar dan Kabir itu. Ya, kita sudah melihat ini, ya, diri kita ini. Ya. Jabar itu adalah kodrat alam, ya, yang menjalankan, yang akan menerima. Mata batin itu melihat dan mengatakan iya karena budu. Nah, kita tujukan kepada Kabir, diri zohir, kodrat batinnya Allah.
yang ditempatkan oleh Allah di alam yang tertinggi, yang sulit dicapai oleh akal manusia. Ya, sulit dicapai oleh iman siapapun, kecuali Allah yang menghendaki. Setelah 7 kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ucapkan 3 kali apa yang kita inginkan. Ya, kita niat apa yang kita inginkan. 3 permintaan di situ kita. Ya, 3 permintaan. Ya, barulah kita menarik nafas, menarik nafas, mengeluarkan nafas, barulah kita menurunkan lagi dia, tarik nafas lagi. Ya, pelan-pelan dengan hidung kita menarik nafas. Itu berarti sama kita menarik kabir tadi. Ya, setelah kabir ini sampai dalam batin, dia akan berubah nanti. Barulah kita mengeluarkan dia, hembuskan nafas kita dengan pandangan, dengan menghembuskan nafas kita, karena dia adalah di belakang nafas itu. Ya, karena dia yang sesungguhnya ada di belakang nafas itu. Begitu kamu buka mata, langsung kamu fokus kepada apa yang kamu inginkan. Ya, apa yang kamu bayangkan. Kamu fokus apa yang kamu minta tadi. Baru kita teruskan. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita menghadap lagi ke dalam. Ya, menyatulah dia dengan kita di situ. Bagaimana caranya? Caranya ya. Pertama kita baca ya'an, ya, ya'an, ya, ya'an, bismillahirrahmanirrahim. Arahkan, ya, wajah kita ini, ya, wajah kita ini ke dalam mata batin kita atau dalam rasa kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim itu ya. Arahkan wajah kita ini masuk ke dalam diri kita. Ya. Masuk ke dalam rasa kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tutup mata ya. Tutup mata kita di situ. Pertama bagaimana? Ya'an. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita arahkan wajah kita ini, wajah halus kita ini atau diri halus kita ini masukkan ke dalam dada. Ya. Tutup mata ya. Karena ini secara ainul basiro ya. Kalau secara ainul basiro itu semua dia tutup mata. Nggak ada itu amalan ainul basiro itu buka mata, nggak ada ya. Basir itu gelap. Ya. Basiro itu sukun dia, gelap. Baru kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita arahkan mata batin kita itu. Ya, wajah kita. Ya. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Ya karena wajah alaihim yang kita ulang 7 kali. Iyyaka na'budu. Masih kita mata. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai 7 kali. Ya. Setelah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Setelah 7 itu dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita di situ mau menginginkan apa? Jangan kita berucap ya. Kita munajatkan di dalam diri kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, tapi 3 kali. Cukup 3 permintaan. Ya, tidak bisa lebih. Setelah kita sudah mengucapkan dengan munajat 3 permintaan tadi, baru kita lanjut. Ya. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya.
Ya, baru kita lanjut. Baidul maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Amin itu kita bawa lagi ke dalam aku. Ya, amin itu aku. Ya, saya ulangi. Ya, kalau yang mau ingin rekod silakan rekod, yang mau ingin tulis ya tulis. Ya, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 7 kali. Ya, baru kita bermunajat apa 3 permintaan. Ya, 3 permintaan apa? Barulah kita menarik nafas, ya, pelan-pelan. Keluarkan nafas, ya. Tarik nafas lagi. Ya. Keluarkan nafas 2 kali turun naik, ya. Habis itu kita membuka mata. Ya, membuka mata dengan kita mengingat kembali apa yang kita inginkan tadi. Fokus di situ. Tarik nafasnya 2 kali, ya. Tarik nafasnya 2 kali. Habis tarik nafas 2 kali, kita membuka mata, baru kita fokus apa yang kita minta tadi. Bayangkan apa yang kita minta tadi. Baru kita lanjut bacaan ihdinas siratal mustaqim sampai amin. Ya. Amin. Amin itu jangan lupa kita memandang ke dalam diri kita. Ya. Itu yang dikatakan ma'rifat dengan berkendara dengan pakai Al-Fatihah. Kadang-kadang juga orang-orang tua-tua dulu ini pakai ini kebanyakan. Ya, kalau mereka bermanfaat, bermunajat kebanyakan pakai kendaraan ini. Ya, kenapa? Al-Fatihah ini banyak dipakai dalam sholat. Inilah kendaraan sholat, Al-Fatihah ini. Ya. Ya. Al-Fatihah ini, Bismillah ini. Ya. Makanya kodratnya sholat itu adalah Al-Fatihah atau dikatakan kendaraan. Makanya kita sholat itu yang berjumpa dengan Allah itu adalah Al-Fatihah. Itulah kendaraan. Al-Fatihah ini sebagai kendaraan kita yang untuk menuju kepada Allah. Itulah Al-Fatihah. Ya. Atau dikatakan kita inilah diri Al-Fatihah itu, atau dikatakan Fatihatun Nasun. Ya. Jadi sudah bisa, ya. Itu kita memperjalankan ma'rifat dengan kendaraan Al-Fatihah. Ya. Tapi bagusnya kita saat ba'da isya, ya, ataupun sholat hajat bisa, ya. Kita selesai melaksanakan sholat hajat atau selesai melaksanakan sholat isya bisa. Ya. Kalau kita sudah selesai melaksanakan sholat isya kan tentunya tidak lagi ngambil air wudhu. Ya, duduknya dia tahiyat akhir, ya, duduknya sama dengan kita bertafakur. Ya, tahiyat akhir duduknya. Ya, tidak bisa kita bersila di situ, tidak bisa bersila ataupun dikatakan duduk tahiyat awal, tidak bisa, ya. Dan tidak bisa juga kita pakai sarung. Itu adab. Ya, adab berhadapan kepada Allah itu pokoknya yang dikatakan tafakur, tazakur itu tidak bisa pakai sarung. Ya. Tidak bisa juga kita berkeringat, ya. Makanya dia butuh adab. Adab itu yang mengatur, ya. Harus butuh adab. Artinya adab itu yang mengatur ilmu itu, ya, yang mengatur ilmu. Makanya malaikat itu dia melihat dari adabnya dulu, ya. Malaikat itu dia mandang adabnya dulu. Oh, adabnya kayak gini, berarti dia kayak gini. Dia bermarifat. Dia tahu. Oh, adabnya kayak gini berarti dia bertasbih. Oh, adabnya kayak gini berarti dia bertazakur. Oh, adabnya kayak gini berarti dia bertaharuk. Oh, adabnya kayak gini berarti beruzlah. Bukan duduk sembarangan. Ya. Ya. Adab, karena adab itu yang mengatur ilmu. Makanya dikatakan adab yang lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa? Adab yang mengatur ilmu. Walaupun kita berilmu tapi tidak memiliki adab, ini percuma. Ya. Gitu. Jadi adab harus kita menduluankan adab. Ya, cara duduk kita tahiyat akhir tadi
Ya kalau wanita mungkin bisa pakai mukana ya, tapi tidak bisa pakai jilbab atau kayak gimana ya. Kalau laki-laki tidak bisa pakai sarung. Ya. Berarti harus pakai celana kain atau celana koko bisa ya. Dengan duduk cara duduk tahiyat akhir. Ya. Kalau kita mau lebih rileks lagi sebelum kita bermarifat, ya kita berzikir dulu sampai keakuan kita ini hilang ya, hati kita ini sudah tidak memiliki ya, sampai hati kita ini sudah tidak memiliki bahwa kita merasa diri kita lagi, baru kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, lanjut kita di situ. Ya. Pemahaman itu ilmu-ilmu untuk memudahkan hambanya. Ya. Bisa juga dengan kun fayakun tadi, artinya duduk di kulimahnya Allah. Bisa juga begitu. Tapi kalau kita mau pengen dengan tajali Al-Fatihah, kendaraan Al-Fatihah, dengan kita membawa kabirnya Allah tadi atau dikatakan jabatnya, bisa juga ya. Itulah yang marifat ya. Itulah yang marifat. Yang marifat itu yang Al-Fatihah itu, karena Al-Fatihah sudah menjadi diri kita. Ya, Fatihatun Nasun. Ya. Mungkin Bang Penatua ada yang ditanyakan, silakan Bang Penatua. Mungkin ada yang tidak dimengerti. Tidak ada, lanjut. Masya Allah, paham kita semua di sini ya, karena sudah memang saya ulang-ulang ya. Ya. Karena memang sudah diulang-ulang. Saya ulang-ulang itu bukan berarti saya sengaja, artinya memang saya sengaja sih, cuma karena apa? Biar kita ini lebih matang ya, biar tidak salah paham gitu. Ada yang bertanya tapi belum nggak diizin sama Toktok. Mohon maaf kakak, kalau nggak pakai sarung pakai apa? Pakai celana panjang. Ya. Kalau kita berzikir makom dengan kodrat itu harus duduk. Ya. Zikir ini kan mengingat ya. Kalau kita berzikir dalam dalam makom ibadah, itu walaupun nggak duduk, walaupun kita berjalan tuh, senantiasa kita memandang tubuh zohir kita ini wal zohiru rabbi. Itu dikatakan zikir dalam makom ibadah, atau dikatakan tawaf ala tawaf. Tapi kalau duduk dalam kodrat ya, zikir duduk dalam makom kodrat, itu kita harus duduk. Ya harus duduk. Makanya kadang-kadang kita itu bertasbih sambil jalan. Tasbih apa itu sambil jalan? Ya. Dikatakan berzikir, bertasbih itu berzikir. Padahal berzikir itu yang dikatakan makom ibadah itu adalah bagaimana? Itu kita mengingat al-zikri, itu mengingat tanpa bertasbih juga boleh. Ya, tanpa kita memegang tasbih juga boleh, tanpa kita memegang apa tuh namanya tasbih digital itu boleh. Ya, hanya kita cukup memandang wajah kita, hanya cukup kita mampu memahami diri kita ini. Yang memandang ini siapa dan yang dipandang ini siapa? Itu namanya berzikir. Ya. Itu namanya berzikir. Tapi kalau kita berzikir secara kodrat itu duduk. Duduk ya, duduk itu. Kenapa? Zikir dalam makom kodrat itu dia 12 tingkatan ijabul goib, macam-macam zikirnya ya. Ada zikir ya, ada taharuf,
ada tazakur, ada tazabur, ada tasbih. Ya. Itu semuanya duduk. Kalau yang berjalan itu yang kita bawa jalan, itu namanya zikir dalam makom ibadah. Ya, itu mengingat.